Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang kanker serviks. Untuk lebih lanjut, kita simak videonya yuk. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dalam banyak kasus, kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma ke vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim, dan akan melebar atau membuka saat persalinan berlangsung. Jenis-jenis kanker serviks. Jenis-jenis kanker serviks ada dua. Yang pertama, karsinoma sel squamosa atau disingkat KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Yang kedua, adenokarsinoma, yaitu jenis kanker serviks ini bermula pada sel kelenjar pada saluran leher rahim. Tahap atau stadium digunakan untuk menjelaskan tingkat penyebaran kanker. Yang pertama, yaitu stadium 1. Stadium 1 itu sel kanker tumbuh di permukaan leher rahim tetapi belum menyebar keluar rahim. Stadium 2, kanker sudah menyebar ke rahim namun belum menyebar hingga ke bagian bawah vagina atau dinding panggul. Stadium 3, kanker sudah menyebar ke bagian bawah vagina serta menekan saluran kemih dan menyebabkan hidronefrosis. Yang keempat yaitu stadium 4. Kanker serviks stadium 4 ini telah menyebar ke organ lain seperti kandung kemih, hati, paru-paru, usus, atau tulang. Apa aja sih gejala-gejala kanker serviks? Kanker serviks umumnya tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Gejala baru muncul saat kanker memasuki stadium lanjut. Pada kondisi tersebut, gejala yang muncul bisa berupa: yang pertama, pendarahan melalui vagina di luar masa menstruasi, setelah berhubungan intim, atau setelah menopause. Yang kedua, keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina, yang kadang bercampur dengan darah. Yang ketiga, timbul rasa sakit saat berhubungan seksual. Yang terakhir, nyeri panggul. Bila kanker semakin menyebar ke jaringan di sekitarnya, beberapa gejala lain yang dapat muncul seperti diare, mual atau muntah, kejang, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, perut membengkak, nyeri saat buang air kecil, terdapat darah dalam urin, pendarahan pada dubur saat buang air besar, pembekakan pada kaki, dan tubuh mudah lelah. Apa sih penyebab terjadinya kanker serviks? Meskipun belum diketahui apa penyebab pasti terjadinya kanker serviks, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko kanker serviks ini. Faktor utamanya adalah kelompok virus yang disebut HPV atau Human Papilloma Virus yang menginfeksi leher rahim. Selain daerah kelamin, HPV juga dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa di anus, mulut, serta tenggorokan. HPV pada serviks
menular melalui hubungan seksual, dan penularan ini semakin beresiko bila memiliki lebih dari satu partner seksual, memiliki usia dini, individu dengan kekebalan tubuh lemah, misalnya seperti pada pasien HIV/AIDS. Bagaimana sih caranya agar kita bisa mencegah atau mengurangi resiko terserangnya kanker serviks? Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, berhubungan seksual secara aman, yaitu menggunakan kondom dan hindari hubungan seksual dengan berganti pasangan. Yang kedua, menerima vaksin HPV. Vaksin HPV diberikan pada wanita usia 9-26 tahun. Vaksin ini lebih efektif bila diberikan sebelum aktif secara seksual. Yang ketiga, rutin menjalani pap smear. Menjalani pap smear secara rutin berdasarkan usia membuat kondisi serviks selalu terpantau, sehingga bila terdapat kanker akan lebih mudah ditangani sebelum berkembang lebih lanjut. Yang terakhir, tidak merokok.